Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pratama Mukti dengan NIPM 23106311010108. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kasus siswa yang gampang marah akibat broken home. Nah, kasus ini tuh saya analisis dari jurnal pendidikan bimbingan konseling ini. Nah, dari jurnal ini itu diceritakan ada seorang siswa SMA yang mempunyai masalah emosi. Dia itu gampang banget marah, sering bolos, ketahuan merokok, ribut sama temannya, dan juga malas belajar. Nah, setelah diteliti, ternyata penyebabnya itu adalah kondisi si anak yang broken home. Orang tuanya itu sering bertengkar, bahkan ada kekerasan di rumah sehingga anaknya itu kurang kasih sayang dan juga kurang perhatian. Nah, akibatnya semua emosi itu tuh dibawa ke sekolah. Jadi anaknya itu tuh gampang tersinggung dan juga gampang emosian. Nah, di sini ada 4 pendekatan apa saja yang cocok dipakai untuk menangani kasus tersebut. Nah, di sini itu ada pendekatan krisis, ada pendekatan preventif, ada pendekatan developmental, dan juga ada pendekatan remedial. Nah, di sini saya memilih untuk menggunakan pendekatan remedial. Kenapa? Karena kalian bisa lihat itu di tabelnya. Kalau misalkan menggunakan pendekatan krisis itu nggak cocok karena kasus itu bukan dalam keadaan darurat yang bisa mengancam keselamatan siswa. Nah, kalau misalkan menggunakan pendekatan yang preventif itu juga tidak bisa karena masalahnya itu sudah muncul nyata ya karena marah-marah akibat broken home. Nah, selanjutnya itu ada developmental. Developmental juga apa ya, nggak cocok gitu karena siswa tuh kan harus masih dibereskan dulu emosinya. Nah, terus yang cocok itu remedial karena fokusnya itu memperbaiki perilaku siswa yang sudah bermasalah akibat broken home. Nah, remedial juga dipilih itu karena fokusnya itu kan untuk memperbaiki masalah ya yang udah ada pada kasus siswa yang broken home. Jadi perilaku negatif gitu seperti marah-marah, bolos, udah nyata gitu bisa dilihat. Sehingga perlu ditangani dengan remedial agar emosinya itu lebih stabil dan juga perilakunya kembali terkendali. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama itu identifikasi masalah. Jadi guru BK itu mulai dalam mengobrol gitu sama siswa untuk menggali perasaan yang dia simpan. Nah, selain itu juga guru itu bisa langsung observasi di kelas, kayak catat perilaku siswa yang marah-marah atau bolos. Nah, datanya juga itu bisa diperkuat sama dengan nanya ke wali kelas, guru mata pelajaran, dan juga teman dekat. Nah, orang tuanya juga tuh bisa diajak bicara agar kondisi rumah itu jelas karena kan seringkali itu menyimpan masalah keluarga yang dibawa ke sekolah. Yang kedua itu ada diagnosis. Nah, masalah ternyata itu muncul dari dua arah, di dalam diri siswa ya, ada internal dari emosi yang meledak-ledak dan juga pikiran yang negatif seperti merasa tidak diperdulikan, dari luar diri juga ada eksternal, ada kondisi yang broken home. Jadi, sering menyaksikan pertengkaran orang tua dan minim kasih sayang tuh bisa, apa ya, bisa menjadi siswa itu tuh mudah tersinggung dan juga melampiaskan emosinya itu di sekolah. Nah, yang ketiga itu ada prognosis kayak rencana bantuan. Setelah tahu sumber masalah, guru BK itu bisa menyusun nih rencana bantuan, tujuan agar siswanya itu tuh bisa lebih tenang dan juga mampu mengontrol emosi. Kayak rajin hadir di sekolah serta bisa berkomunikasi dengan baik tanpa konflik. Terus juga guru BK itu tuh bisa menjadwalkan konseling rutin gitu, misalnya kayak seminggu sekali agar perkembangan siswa tersebut itu bisa dipantau dan juga strategi fokus pada konseling individu itu ditambah latihan perilaku yang sederhana. Nah, yang keempat itu ada tindakan, kayak tindakan konkret. Nah, di tahap tindakan itu guru BK tuh melakukan beberapa langkah kayak misalkan yang pertama itu konseling REBT untuk mengganti pikiran negatif itu dengan cara berpikir yang lebih sehat. Yang kedua itu dengan asesif agar siswanya itu bisa menyampaikan perasaan yang eee perasaannya itu tanpa meledak-ledak, tanpa marah gitu. Nah, yang ketiga itu ada penguatan positif, jadi berupa pujian atau kesempatan, untuk kegiatan sekolah ketika siswa itu menunjukkan perubahan yang baik.
Jadi, yang keempat itu adalah penyaluran minat sesuai hobi seperti musik, olahraga, atau ekskul lain agar energi emosinya itu tersalur gitu ke hal-hal yang positif. Nah, selain itu juga siswa itu diajak, untuk latihan kontrol diri, misalkan kayak, tarik nafas, journaling, atau relaksi ringan gitu supaya bisa menenangkan diri saat emosinya itu kayak menggebu-gebu naik. Nah, yang kelima itu ada evaluasi. Nah, setelah kan tadi udah ada beberapa sesi ya. Nah, guru BK itu tinggal ngecek hasilnya, kayak perubahan dilihat dari sikap sehari-hari, misalnya apakah siswa itu lebih sabar, jarang ribut, atau kayak mulai rajin ke sekolah. Tapi guru lain dan wali kelas juga itu diminta untuk memberi feedback gitu. Bahkan perubahan kecil pun diapresiasikan supaya siswanya itu kayak merasa dihargai dan juga semakin termotivasi untuk terus berubah. Nah, selanjutnya itu ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini, tahap terakhir ya, jadi untuk menjaga perubahannya itu tetap konsisten. Jadi, guru BK itu tuh, bisa memantau dan juga memberi pendampingan jika masalahnya itu muncul lagi. Kayak orang tua kan diarahin ya untuk memperbaiki pola komunikasi dan juga lebih memberi perhatian di rumah. Terus teman dekat juga bisa diajak jadi support system yang membantu mengingatkan ketika si siswa itu tuh mulai emosional. Nah, dengan kerjasama guru, teman, dan keluarga, perubahan positif yang sudah bisa dicapai itu bisa berlahan bisa bertahan gitu dalam jangka panjang. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait kasus siswa yang gampang marah akibat broken home serta pendekatan apa yang saya pakai dan juga langkah penyelesaiannya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.